Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulitania dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul HRM di Amerika Serikat. Materi yang akan saya bawakan ini ada 5 materi. Yang pertama, pengertian HRM, kedua, manfaat HRM, ketiga, sekilas info tentang Amerika, yang keempat, basic HRM di Amerika Serikat, dan yang kelima, sistem kerja dan gaji per jam di Amerika Serikat. Materi yang pertama, pengertian HRM. HRM atau Human Resource Management merupakan suatu metode yang dibentuk untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Sistem ini diciptakan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja setiap individu secara efektif sehingga tujuan dan cita-cita perusahaan dapat tercapai. Dalam arti kata lain, HRM merupakan pemanfaatan keahlian karyawan sesuai dengan bidang yang dikuasai pada posisi tertentu. Materi yang kedua, manfaat HRM. Manfaat HRM ada 4. Yang pertama, membantu mencapai target atau cita-cita perusahaan. Yang kedua, membantu mengarahkan sumber daya yang tepat pada posisi yang tepat. Yang ketiga, memperoleh pemanfaatan waktu dan pekerjaan yang lebih maksimal secara optimal. Yang keempat, membantu mempermudah pimpinan dalam mengarahkan personel untuk tugas yang sesuai serta mencapai tujuan masing-masing personel. Info tentang Amerika Serikat. Negara yang dijuluki negara adidaya ini memiliki perekonomian yang kuat dan besar. Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara importir paling besar dan eksportir nomor 2 di dunia. Biaya pajak yang dibebankan kepada warganya adalah sekitar 23% untuk pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan. Basic HRM di Amerika Serikat terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, rekrutmen, yang kedua, pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga, seleksi. Pada tahap rekrutmen terbagi menjadi 2. Yang pertama, wawancara ekstensif, dan yang kedua, lebih memilih pengalaman. Pada tahap pelatihan dan pengembangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, diberikan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan kebutuhan pos tertentu. Dan yang kedua, pengeluaran pelatihan dialokasikan per karyawan adalah $724. Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Pada tahap seleksi berisi pertama CV, kedua form lamaran, ketiga tes psikologi atau kejiwaan, yang keempat tes bakat, dan kelima kecerdasan emosi. Materi yang terakhir adalah sistem kerja dan gaji per jam di Amerika Serikat. Sistem kerja di Amerika Serikat sendiri ini sudah memakai sistem pembayaran per jam, seperti rencana Omnibus Law yang sedang dibahas oleh pemerintah Indonesia. Dilansir dari Department of Labor US, upah minimum negara bagian di Amerika Serikat untuk karyawan adalah $7,25 per jam atau sekitar 100.000 per jam. Banyak negara di bagian Amerika Serikat ini ternyata juga memiliki undang-undang upah minimum masing-masing dan diatur oleh pemerintah setempat. Dalam satu kasus di mana seorang karyawan tunduk pada 2 undang-undang upah minimum di negara bagian dan federal, karyawan dinyatakan berhak atas gaji per jam yang lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditentukan. Ketentuan upah minimum tercantum dalam Fair Standard Labor Act atau FLSA. FLSA tidak memberikan pembayaran upah atau prosedur penagihan untuk upah atau komisi yang biasa atau dijanjikan karyawan melebihi yang diisyaratkan oleh FLSA. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum